Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, barangkali pernah dengar istilah tauhid model Wahabi. Ketika para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang cara beragamanya itu senantiasa mendasarkan pada kitab dan sunnah, membagi tauhid menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Dan para ulama menegaskan orang tidak dikatakan bertauhid kecuali menggabungkan tiga tauhid ini: tauhid rububiyah dan asma sifat berkaitan dengan keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah, menciptakan, memiliki segala yang ada dan mengatur segala-galanya, dan Allah adalah penyandang kesempurnaan sifat. Ini adalah keyakinan tentang Allah Ta'ala. Lalu para ulama menegaskan kalau hanya keyakinan tentang Allah seperti ini belum cukup. Harus disempurnakan dengan yang berikutnya, yaitu totalitas memberikan penghambaan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itulah hakikat tauhid. Asalnya tauhid itu hanya satu, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu seruan la ilaha illallah. Yang di dalam seruan tauhid la ilaha illallah itu sudah mencakup tauhid rububiyah dan uluhiyah dan asma sifat. Karena yang disembah itu, yang berhak disembah itu, yang memiliki rububiyah, yang memiliki kesempurnaan sifat. Yang tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat tidak berhak disembah, maka dikatakan yaitu ilah yang palsu. Ada sebuah ungkapan nyinyir yang ditujukan kepada orang-orang atau para ulama yang menjelaskan hakikat tauhid dengan pembagian yang tiga tadi. Yang pertama dikatakan ini adalah pembagian bid'ah yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Sesungguhnya ini aneh. Kalau kita tanya, adakah di zaman Nabi ilmu nahwu sharaf? Nggak ada. Nggak ada, sehingga Nabi nggak pernah mengadakan daurah ilmu bahasa Arab nahwu sharaf. Karena orang saat itu cara berbahasa Arabnya benar. Di zaman Nabi, kemudian juga di Quran dan Sunnah tidak ada dalil wajibnya sholat, kemudian rukun sholat, sunatnya sholat sekian, gak ada. Tapi ulama keluarkan. Gak ada satupun yang membid'ahkan ini ilmu nahwu sharaf. Tidak satupun ulama yang membid'ahkan, orang ulama yang mengeluarkan ini penjelasan wajibnya sholat, rukun sholat, sunat sholat. Kenapa? Ini kebutuhan untuk memudahkan dalam memahami. Tidak ada yang berubah sama sekali. Kenapa nahwu sharaf dimunculkan? Karena sudah banyaknya orang yang mereka itu mengalami kesalahan dalam berbahasa Arab, sehingga diajari tata cara berbahasa Arab yang benar dengan kaidah-kaidah yang diajarkan para ulama agar berbahasa Arabnya benar. Sehingga ini kebutuhan. Demikian pula ketika ulama menjelaskan tentang tauhid rububiyah, asma sifat, uluhiyah, ini kebutuhan. Ini sudah ada dalam Quran dan Sunnah, ada rububiyah, ada asma sifat, ada uluhiyah, ada, dijelaskan dengan sistematika begitu agar jelas bahwa orang belum dikatakan bertauhid kecuali menyatukan tiga hal ini. Dan para ulama salaf sudah memiliki pembahasan tersendiri dalam masalah itu. Syekh Abdul Razak diantaranya menjelaskan dalam pembahasan beliau Taqsimut Tauhid, insyaallah dibawakan perkataan para ulama salaf. Yang kedua adalah ucapan nyinyir. Ini adalah pembagian tauhid Wahabi Trinitas. Trinitas, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Orang yang mengatakan begini,
kemungkinan satu, memang bodohnya betul-betul nemen. Yang kedua, dia provokator untuk membuat orang itu lari daripada dai-dai yang menjelaskan hakikat tauhid yang benar. Orang tidak akan berpikir bahwasanya penjelasan tauhid yang tiga itu trinitas. Itu menjelaskan hakikat tauhid, bagaimana orang itu dikatakan mentauhidkan Allah Ta'ala dengan mewujudkan keyakinan dan sebuah amalan. Orang tidak cukup berkeyakinan tentang Allah dengan rububiyah dan sifat asma sifatnya, tapi harus disempurnakan dengan totalitas memberikan ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Ini baru dikatakan bertauhid. Dan ini para ulama jelaskan untuk menjelaskan hakikat tauhid, bukan yaitu keyakinan trinitas kayak Nasrani. Maka orang seperti ini kalau nggak bodohnya itu nemen, ya dia adalah provokator yang menjadikan umat itu semakin atau menjauh dari dai yang mengajak kepada hakikat tauhid yang benar. Semoga bermanfaat. Dan jangan sampai terkecoh dengan perkataan orang yang mereka berusaha untuk mengaburkan penjelasan hakikat tauhid. Karena ini masalah yang sangat penting yang mesti kita fahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.